Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Untuk yang pertama, yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 2 Sidareja, kepada yang terhormat rekan-rekan guru dari tenaga kependidikan dan tenaga pendidik SD Negeri 2 Sidareja. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih dapat berkumpul bersama dalam acara diseminasi modul pendidikan positif tanpa halangan suatu apapun. Sebelum memulai acara, perkenalkan saya selaku MC pada pagi hari ini untuk membacakan susunan acara. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua sambutan, acara yang ketiga ada pemaparan materi, acara keempat tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada Bismillah bersama-sama. Untuk acara yang kedua adalah sambutan kepada Bapak Sumar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah SWT yang kita berikan rahmatullah. Jika pada siang hari ini kita ditemukan di ruangan ini dalam keadaan sehat, salawat salam kita adalah kepada tujuan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nanti sama di hari akhirnya. Bapak Setio Pamungkas yang kami hormati, Bapak dan Ibu guru serta karyawan SD Negeri 2 Sidareja yang saya hormati dan sampaikan, mohon maaf kadang-kadang salah menyebut Sidareja 3. Bapak Ibu yang hormati, pada kesempatan kali ini kita akan mengikuti kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif. Kita sangat beruntung ada teman atau rekan guru yang mengikuti kegiatan guru penggerak, menjadi guru penggerak. Insya Allah ini sudah memasuki modul Oktober ini 7 ya, 7. Tapi saya amati kegiatannya sangat padat, sangat padat. Alhamdulillah, kewajiban utamanya mengajar, mendidik siswa SD 2 Sidareja tidak berpenuh, tetap jalan seperti biasa, walaupun mereka pribadinya sibuk sekali. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dalam kegiatan ini akan membawa kemajuan khususnya rekan-rekan guru yang bersama-sama mendidik siswa SD 2 Sidareja. Kami harapkan dalam kegiatan ini nanti semuanya berjalan lancar. Target maksudnya berapa bulan, 6 bulan atau 8 bulan target selesai sehingga nanti berjalan fokus untuk kegiatan belajar mengajarnya. Untuk itu kita minta doanya pada rekan-rekan saling mendoakan agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, dan kami selaku orang tua juga selalu mendoakan agar rekan-rekan dalam kegiatan mengajar berjalan dengan lancar
khususnya Pak Setio ini segera menyelesaikan kegiatan guru penerangan ini dan ditularkan ilmunya ke rekan-rekan sehingga nanti akan membawa hasil dan dampaknya bagus untuk anak-anak didik kami, terutama di SD 2 Sidoarjo dan khususnya di kecamatan, umumnya di kecamatan Meklik. Mungkin itu saja sebagai salam pembuka atau acara pembuka hari ini dari kami, selalu yang didoakan di SD 2 Sidoarjo. Kurang lebihnya minal aidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya adalah diseminasi modul kepada Bapak Setio Pamungkas. Untuk waktu sepenuhnya kami persilakan. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya dan terima kasih pula atas kehadiran Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu guru semuanya. Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 2 Sidoarjo, yang saya hormati Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan SD Negeri 2 Sidoarjo. Terima kasih atas kehadirannya. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu atas kesediaannya meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan diseminasi. Jadi dalam kegiatan hari ini ada penyampaian materi yang saya dapatkan diminta untuk disampaikan atau dibagikan kepada rekan-rekan sekalian. Dan dalam kesempatan hari ini insya Allah yang akan saya bagikan yaitu khusus pada modul 1.4. Pada modul 1.4 itu ada 7 konsep utama. Ada 7 konsep utama. Judul modulnya adalah modul budaya positif, Pak Bu. Jadi di modul sini itu membahas tentang perilaku positif yang seharusnya tercipta di lingkungan sekolah, seharusnya ada di lingkungan sekolah. Bukan hanya di lingkungan sekolah, tapi harapannya juga menular di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat. Gitu. Tapi sebelum saya masuk ke ada 7 paparan materi yang ingin saya sampaikan nanti, sebelum saya masuk ke satu persatu, minta izin dulu kita ice breaking sebentar lah. Jangan terlalu tegang Pak Bu, santai saja, relax supaya nanti apa yang saya sampaikan bisa diserap, harapannya bisa diserap seluruhnya gitu. Santai saja. Jadi saya awali dengan ice breaking dulu lah, permainan sebentar Pak Bu. Kira-kira berkenan Pak Bu? Berkenan nih, baik. Kalau berkenan saya ingin Bapak Ibu nanti perintahnya sederhana, semuanya saja, oke? Ikuti apa yang saya ucapkan. Perintahnya hanya, permainannya hanya ikuti apa yang saya ucapkan. Bisa ya? Bisa gini? Mohon maaf ini saya sembrono gini, sekali-kali lah, sekali-kali Bapak Ibu saya minta untuk mengikuti apa yang saya ucapkan. Baik, jadi sederhana ya, ikuti apa yang saya ucapkan, itu saja. Kita mulai ya, siap ya? Santai nih, Bapak gini, tenang saja, harus santai, jangan terlalu tegang. Baik, kita mulai. Ayam, bebek, ayam, bebek, ayam, bebek. Berapa jumlah ayam? 5. Berapa Bu Lasri? 5. Pak Arif? 6. Yang lain? 1. Ya, ada 1 yang punya jawaban tapi tidak mau menyebutkan ya. Perintah saya di awal adalah ikuti apa yang saya ucapkan. Itu gini. Ayam, bebek, ayam, bebek, ayam, bebek.
Berapa jumlah ayam? 3. Bufia? Apa? Berapa jumlah ayam? Kan ikuti perintah saya, Bu Pak. Saya tidak tanya Bapak Ibu menghitung. Saya minta Bapak Ibu ikuti perintah saya. Artinya saya minta Bapak Ibu fokus untuk apa yang ingin saya sampaikan. Jangan mengalihkan dulu badan dan pikirannya, kita satukan dulu di sini. Ya mohon maaf ya Bu Lastri ya, tidak diminta hitung. Tidak dibilang hitung berapa jumlah ayam, berapa jumlah ayam, ikuti saja gitu. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Bagus, baik. Yang selanjutnya Bapak Ibu, ada 7 konsep utama yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua nanti ada disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Kelima materi posisi kontrol. Keenam keyakinan, dan ketujuh segitiga restitusi. Kita mulai yang pertama Bapak Ibu, mohon izin saya sampaikan. Yang pertama, 1 materi tentang perubahan paradigma belajar. Jadi kalau tadi kita bermain-main Bapak Ibu, selanjutnya juga saya ingin mengawali materi paradigma belajar ini dengan permainan. Permainannya permainan cobalah buka. Baik, Bapak Ibu sudah berdekatan berdua. Kali ini saya minta Bapak Ibu berpasangan. Monggo silakan tentukan pasangannya bebas. 1 sebagai A, 1 sebagai B. Perintahnya sederhana Bapak Ibu. Monggo ditentukan dulu, oke. Kalau ini sudah berdekatan ya langsung saja mungkin ya. Pakai Pak Bu Lastri, Bu Via, Pak Pagi, Pak Kardi, Pak Arif, Bu Gilang. Mohon izin dengan Bapak Kepala Sekolah. Monggo. Pangkutan di Pak Kepala Sekolah ini. Pak Yusro, nanti bisa dengan Bu Ayu dan seterusnya ya. Permainannya silakan tentukan A dan B. 1 sebagai A, 1 sebagai B. Monggo. Saya tetap menutup pengamatan karena 1 belum kepengen membuka. Yang kedua, mungkin suatu saat saya mau membuka setelah saya ingin orang lain tahu apa yang di dalam tangan saya. Terima kasih. Cukup, saya anggap cukup. Yang lain juga pasti punya alasan, gitu. Ada yang buka, ada yang tutup, pasti punya alasan. Gitu, gitu. Baik, jadi Bapak Ibu, pertanyaan ketiga. Dalam kegiatan ini, sesungguhnya siapa yang memegang kendali? Tadi kan Bapak Ibu ada yang berperan untuk memegang sesuatu yang berharga, menutup kepala tangan tersebut. Kemudian pihak lain meminta untuk dibuka dengan berbagai cara, dibujuk, dirayu, dipaksa, diancam, atau yang lain. Pertanyaan ketiga, siapa sebetulnya yang memegang kendali atau kontrol Pak Bu? Siapa? Siapa? Orang yang memegang itu ya. Artinya yang memegang kontrol adalah diri sendiri, bukan orang lain. Inilah perubahan yang diharapkan dari kegiatan yang pertama, modul yang pertama. Kita beralih Pak Bu, kita beralih mengupayakan agar kita menumbuhkan motivasi internal dari diri siswa, bukan dari guru, bukan dari kepala sekolah, bukan dari Orwilcam, pengawas dan lainnya. Kita berupaya mengubah stimulus respon. Jadi kalau anak-anak melakukan sesuatu karena ada responnya, menjadi anak-anak melakukan sesuatu karena ada dari dirinya sendiri. Ini yang diharapkan. Sesuatu itu yang ada perubahan belajar, paradigma belajarnya adalah kita berharap dari stimulus respon, dari ancaman atau dari luar atau dari bujukan, dari rayuan, diubah menjadi dari diri sendiri, teori kontrol yang disampaikan oleh Dr. William Glasser. Ini perubahan paradigma belajar yang diharapkan. Munculnya motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri siswa. Kemudian yang berikutnya, alasan mengapa kita harus mengadakan perubahan paradigma belajar. Alasannya adalah adanya ilusi kontrol. Selama ini kita berada dalam ilusi kontrol tanpa kita sadari. Saya pun tidak menyadarinya. Ilusi kontrol tersebut 1 Pak Bu, bahwa guru ini mengontrol murid. Ternyata ini adalah sebuah ilusi. Kadang-kadang kita berpikir
anak saya nurut, setelah saya masuk kelas saya beritahu, saya sampaikan, guru menyampaikan suatu, anak-anak nurut, anak-anak melaksanakan. Diminta belajar, anak-anak belajar kok. Kalau saya perintah, anak-anak belajar, saya bisa mengontrol. Itu ilusi Pak Bu. Aslinya apa? Anak-anak mau belajar, anak-anak mau menuruti perintah kita, karena sesungguhnya selama ini anak-anak yang punya pilihan, seperti tadi yang Pak Karif sampaikan. Anak-anaknya yang mau menuruti, hanya anak-anaknya yang mau menuruti itu. Bukan karena dari dirinya sendiri, saya ingin belajar karena saya punya keyakinan setelah saya belajar saya akan mendapatkan sesuatu gitu. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah dapat memakan karakter. Jadi kalau kita mengkritik seorang, orang tersebut merasa bersalah, maka karakternya akan menjadi kuat. Itu adalah ilusi sebetulnya. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Lagi-lagi, semua itu hanya ilusi karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri sendiri. Ini perubahan paradigmanya, mengharapkan adanya sesuatu yang muncul dari dalam diri sendiri. Dan seterusnya, ilusi ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu adalah ilusi semata. Kemudian perlu saya sampaikan lagi, ini contoh perbedaannya dari yang dulu stimulus respon menjadi teori kontrol. Ini tabel perubahannya. Sesungguhnya siapa yang dikontrol? Diri sendiri. Tabel perubahannya, yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal sejatinya setiap orang terlahir dengan keunikannya sendiri. Kita tidak bisa memaksa orang sesuai dengan pandangan kita. Kita berusaha memahami, dalam teori kontrol nanti kita berusaha memahami pandangan orang. Jadi dalam teori kontrol kita yang memahami, punya pandangan lain boleh. Inilah yang nanti ujung-ujungnya pada kata-kata merdeka. Ujungnya ke sana. Kita memahami bahwa orang lain punya pandangan sendiri. Kalau selama ini kadang-kadang kita menerapkan ilusi tadi, kita coba untuk meminta orang lain, meminta siswa sesuai dengan pandangan kita. Kemudian tabel yang kedua, perilaku buruk dilihat suatu kesalahan. Ini kalau dalam stimulus respon. Ketika anak-anak melanggar, dari dulu ini saya nih, barangkali Bapak Ibu beda. Saya menganggap bahwa itu suatu kesalahan. Tapi dalam teori kontrol, semua perilaku punya tujuan. Anak melakukan kesalahan pun sebetulnya ada tujuannya. Ada sesuatu yang mendasari mereka melakukan kesalahan itu. Nah ini yang coba diubah. Dan seterusnya, orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol. Saya bisa mengontrol orang lain? Tidak bisa. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, dibujuk gagal, dirayu-rayu supaya buka kepala tangan, tidak mau, maka dipaksa. Kemudian dalam teori kontrol kita lebih menekankan pada kolaborasi dan konsensus atau kesepakatan. Kolaborasi kerjasama itu akan menciptakan sesuatu yang pilihan-pilihan baru yang lebih efektif. Kemudian model berpikir menang kalah. Jadi kalau dalam stimulus respon ada yang menang, ada yang kalah. Yang menang otomatis yang seolah-olah kayak kontrol, yang menuruti itu yang kalah. Dalam teori kontrol kita berpikir menang-menang, sama. Itu tentang yang pertama. Dan kemudian kedua, materi kedua tentang disiplin positif. Bapak Ibu, saya mau izin tanya lagi. Kalau Bapak Ibu mendengar kata disiplin, kira-kira apa maknanya? Apa kira-kira Pak Bu? Dijawab saja santai, salah ya saya tidak menunggu. Kelihatannya tegang sekali. Enggak Pak, apa itu? Disiplin apa itu? Apa kira? Disiplin apa? Sesuai aturan, betul. Sesuai aturan. Saya pun dulu berpikir sebenarnya disiplin itu sesuai aturan. Padahal asal maknanya ternyata disiplin itu berasal dari bahasa Latin. Bahasa Latinnya tulisannya disiplina, bahasanya mengucapkannya apa itu? Tidak apa itu Pak. Dalam bahasa Latin artinya adalah belajar. Disiplin itu artinya belajar ternyata. Diambilkan dari asal kata itu dari murid-murid Socrates dan Plato. Kemudian disiplin yang dimaksud disiplin diri itu dapat membuat seorang menggali potensi yang menuju kepada sebuah tujuan. Tujuan itu sesuatu yang dihargai dan dimaknai. Sayangnya makna disiplin yang bagus yaitu yang belajar itu di sini di kita itu berganti nama, berganti makna. Maknanya adalah disiplin berubah menjadi sesuatu yang adalah seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, patuh, taat
pada aturan, itu yang kita pahami selama ini. Kecenderungan umumnya menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita harapkan. Kalau sudah sesuai aturan, berarti sudah disiplin. Kecenderungannya seperti itu. Padahal ketika tidak sesuai dengan aturan pun, tadi teori kontrol, ada sesuatu yang mendasari. Berarti itu pandangan orang tersebut ketika melanggar aturan pasti punya sesuatu. Ini yang coba digali. Baik, yang ketiga, masih yang kedua disiplin positif, yaitu tentang tujuan mulianya. Tujuan mulia dari satu belajar tadi, belajar adalah mengacu pada nilai-nilai atau prinsip mulia yang dianut seorang. Nah, nilai mulia tersebut nanti disebut sebagai nilai kebajikan universal. Kemudian dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini, diharapkan akan tumbuh motivasi intrinsiknya dari dalam diri. Jadi artinya ketika sudah memahami ada satu nilai kebajikan, ada satu nilai kebajikan universal atau keyakinan yang dia pahami, maka diharapkan orang tersebut akan mengikuti nilai keyakinan itu bukan karena paksaan, bukan karena faktor eksternal, tapi dari dirinya sendiri. Ini harapannya. Nilai-nilai kebajikan yang dicapai kalau di Indonesia dicantumkan atau dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Ini tadi ini yang sudah disampaikan kepada peserta pelatihan implementasi kurikulum Merdeka. Yaitu di situ ada profil pelajar Pancasila. Kemudian yang ketiga, materi yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah tentang motivasi perilaku manusia. Pada dasarnya, ini menurut David Gosen, yaitu sebuah praktisi pendidikan, dalam satu bukunya Restructuring School Discipline, ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi kalau suatu manusia melakukan sesuatu, ada 3 alasannya ternyata. Secara umum ada 3. Yang pertama, hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Melakukan sesuatu supaya bebas dari hukuman atau supaya tetap nyaman. Berangkat pagi, ya karena aturannya berangkat pagi supaya saya tidak kena sanksi. Mengerjakan PMM atau platform mereka belajar karena nanti supaya sertifikasinya tidak ditunda. Itu namanya berarti menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya seperti itu. Motivasi yang muncul, motivasi eksternal dari luar, bukan dari dalam diri. Yang kedua, mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Seseorang melakukan sesuatu karena berharap adanya imbalan, dapat penghargaan, dapat hadiah, dapat bingkisan, kado, dan seterusnya. Motivasi yang muncul adalah motivasi eksternal juga dari lain, dari orang lain atau dari pihak luar. Nah, yang ketiga, motivasi seorang melakukan sesuatu adalah menghargai diri sendiri. Saya manusia terakhir dengan keyakinan seperti ini, saya punya keyakinan, nah ini saya ingin menghargai diri saya sendiri. Saya menjadi orang yang seperti apa kalau saya melakukan ini? Maka motivasi yang tumbuh adalah motivasi internal atau motivasi intrinsik. Tujuan dari disiplin positif adalah ini. Tujuan dari materi kedua tadi, tujuannya adalah menciptakan manusia-manusia, menciptakan generasi bangsa, anak-anak kita, murid-murid kita, supaya mereka muncul motivasi internal dari dalam diri sendiri. Materi yang keempat yang saya sampaikan adalah kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, anak-anak kita dalam bukan hanya anak-anak, tapi kita pun sama. Menurut William Glasser dalam teori pilihan yang tadi sudah diturunkan menjadi teori kontrol, setidaknya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama disebut dengan kebutuhan bertahan hidup. Segala sesuatu yang kita lakukan tujuannya adalah dengan untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Kemudian ada kebebasan, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan atau happiness, kesenangan. Kebutuhan dasar manusia. Penjelasannya secara singkat. Yang pertama, yang dimaksud dengan kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang sifatnya fisiologis untuk memenuhi hajat hidupnya supaya dia bisa bertahan hidup. Mulai dari kesehatan, rumah, makan. Kalau dari orang Jawa juga ada sandang, tangan, apa? Belajar itu sisipi dengan nyanyian. Harusnya seperti itu. Gitu ya. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, ibu guru tidak menyapa hari ini.
Padahal aku pakai jepit rambut baru. Ibu guru kok tidak menyangkap hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kebutuhan apa? Kasih saya dan terima. Kebutuhan? Kebutuhan? Maaf, kebutuhan ibu guru tidak menyambut hari ini, padahal aku pakai jepit baru, jepit rambut baru, jepitnya baru, tapi dia tidak disapa. Kebutuhan kan? Iya betul, rasa diterima, kasih sayang dan rasa diterima. Gitu. Kemudian aku bosan, masa belajarnya cuma gitu aja, dengerin guru aja, tidak ada aktivitas lain. Bosan, kebutuhan, kebebasan. Kepengen bebas, ada sesuatu yang dilakukan. Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Gambar tidak rapi tapi ditunjuk-tunjukkan. Kebutuhan? Apa Bapak? Pertanyaan itu? Bukan. Apa? Tinggal satu lagi. Pesan nama sudah. Pembahasan sudah. Kebutuhan? Oh yang tadi satu. Survival kan kebutuhan berarti itu Pak. Sandang pangan papan. Kebutuhan? Penguasaan. Dia seolah-olah menguasai gurunya gitu. Seolah-olah gitu. Jangan Bu, jangan untuk ditampilkan, tidak usah. Seolah dia ingin menguasai gurunya seperti itu. Berikutnya apa Bu? Materi yang berikutnya yang saya dapatkan adalah tentang posisi kontrol guru. Nah, untuk materi ini saya ada sebuah video. Minta tolong untuk berkenan memperhatikan dan nanti kita ada sedikit untuk tanya jawab sebentar. Kita tahu jadi yang lain jangan tutup. Ya, mobilnya. Satu lagi. Ya. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan misi positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi membuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum
itu biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi memandang dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita
harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Aduh, Selamat pagi Naren. maaf Bu, saya terlambat. Ya, semua dosennya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingat. Ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada pendidik, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Baik, ya, Naren dan gurunya dengan 5 posisi kontrol. Lagi-lagi muridnya satu ya, Naren. Halo, cek ya. Baik Bapak Ibu, itu videonya ya, video tentang 5 posisi kontrol. Ada berapa tadi untuk posisinya Pak Bu? 5. 1. Ada yang ingat? Hukuman. Posisi sebagai penghukum. Yang kedua? Posisi merasa membuat orang lain merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima adalah yang manajer. Yang kedua ya. Dari 5 itu kira-kira mana yang iya, mana yang sering Bapak Ibu lakukan? Hukuman. Tapi ada yang teman ya, ada yang teman. Dari 5 itu, mana yang kira-kira masuk kategori baik? Jelas. Apakah hanya itu? Yang sudah termasuk kategori baik? Ada teman dan satu lagi adalah pemantau, itu sebenarnya sudah masuk kategori baik. Tetapi ada kekurangannya. Nah ini tabel perbandingannya. Jadi untuk 2 yang awal jelas itu sebagai kontrol yang gagal. Identitas gagal, kontrol yang berasal dari luar, yaitu posisi penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Tidak dicari tahu dulu
alasan anak melakukan sesuatu, alasan anak melakukan pelanggaran, tetapi langsung dengan hukuman. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Ini seolah-olah nanti pada akhirnya anak akan cenderung berpikir semua sesuatu yang terjadi karena saya yang melakukan. Akhirnya dia rendah diri, gitu. Tidak berani melakukan sesuatu. Kemudian yang sudah masuk kategori baik, sebetulnya identitasnya sudah masuk identitas berhasil atau sukses, yaitu posisi kontrol teman dan mantor. Sayangnya dua ini masih kontrol dari luar. Anak melakukan sesuatu karena dari eksternalnya, bukan dari dirinya. Sebagai contoh, kalau untuk teman, pada akhirnya anak akan ada ketergantungan hasilnya. Anaknya itu akan tergantung. Besok kalau terlambat ada Pak itu yang baik. Saya kalau tidak mengerjakan PR, Bu itu kan baik. Teman, posisi teman. Ini ada faktor ketergantungan. Ketika pada satu waktu guru yang tadi dianggap teman melakukan hal yang berbeda, maka anak akan, saya kira Bu A teman saya ternyata sama. Di sini ada faktor yang ada penyesalannya. Kemudian untuk posisi pemantau, identitasnya sudah berhasil atau sukses, tetapi hasilnya adalah dia hanya menyelesaikan diri hanya kalau ada pengawasan. Ketika akan diawasi, maka dia melakukan sesuatu itu sesuai aturannya. Tapi ketika tidak ada pengawasan, maka dia akan kembali berantakan. Ini yang sudah masuk kategori sukses, tetapi masih belum sempurna. Tentu yang paling sempurna adalah manajer. Dengan tadi ada satu tahapan-tahapannya. Nah, yang ingin saya sampaikan lagi, ini ada dari video tadi ada dua yang disampaikan, yaitu ketika ada satu video kan tadi dikatakan apa konsekuensinya. Di awal yang posisi pembuat hukuman ditanya, tahu hukumannya kamu ini, itu kan berarti hukuman. Maka ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Perbedaannya hukuman, konsekuensi. Kalau hukuman sesuatunya menyakitkan, kalau ini konsekuensi harus terjadi karena ada stimulusnya. Harus terjadi berarti karena ada stimulusnya, ada responnya. Kemudian yang kedua, untuk hukuman membuat anak sakit secara fisik maupun hati untuk jangka waktunya lama dia akan membekas. Kemudian untuk konsekuensi jangka waktunya pendek, hanya pada saat dia melakukan kesalahan atau pelanggaran. Kemudian anak membenci kedisiplinan, di sini anak menghargai kedisiplinan. Berarti konsekuensi sebenarnya sudah baik, tapi masih ada yang kurang, yaitu faktor eksternal internalnya. Kemudian ini unsur paksaan, maunya tidak tahu apa penyebabnya, latar belakangnya, maunya ya dipaksa untuk melakukan itu. Itu hukuman. Konsekuensi ada stimulusnya dulu, ada sesuatu yang dilakukan, ada tanggapannya. Loh, kamu sudah melakukan ini, maka kamu harus melakukan yang selanjutnya. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri. Ini perbedaan-perbedaannya. Ini perbedaan-perbedaannya yang ingin saya garis bawahi untuk mempermudah saja. Ini perilaku saya masuk hukuman atau masuk konsekuensi. Di sini ada paksaan, di sini ada stimulus tanggapan. Perbedaan utamanya. Jadi kalau hukuman tidak ada stimulusnya, pokoknya langsung dipaksa untuk melakukan suatu tindakan. Kalau konsekuensi ada stimulus dulu baru tanggapan. Ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Barangkali tadi ada yang mencermati videonya. Ada hukuman, ada konsekuensi. Bedanya apa? Tuh. Nah, sekarang kita akan coba berlatih Bapak Ibu. Mari kita berlatih untuk menentukan apakah tindakan-tindakan berikut termasuk hukuman atau konsekuensi. Tindakan-tindakan dulunya saya ambil seperti ini. Monggo dicermati dulu, nanti kita akan tebak-tebakan kira-kira masuk ke hukuman atau konsekuensi. Ya, kalau kurang jelas saya bacakan tindakan yang pertama. Murid diminta untuk mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi sampai 100 kali. Alasannya karena terlambat ke sekolah. Masuk hukuman atau konsekuensi Pak Bu? Konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi ya.
Padahal itu adalah hukuman. Mencatat 100 kali dalam buku, dia diminta mencatat karena dia terlambat. Stimulusnya adalah dia terlambat, responnya atau tanggapannya diminta untuk mencatat. Tidak ada hubungannya. Kemudian yang kedua, lari mengilang lawan basket 2 kali karena terlambat tadi di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Masuk ya? Hukuman. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Saya lanjutkan yaitu tentang keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau sepeda motor? Alasannya, mengapa kita menggunakan helm? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Tujuannya untuk keselamatan. Biar selamat gitu ya. Biar selamat maka ada peraturan pakai helm. Yang berikutnya ada pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan rajin cuci tangan? Ada aturan itu. Tujuannya untuk kesehatan. Yang Bapak Ibu sampaikan tadi, keselamatan, kesehatan, itu nanti kita sebut sebagai keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Itu nanti kita sebut sebagai keyakinan, yaitu nilai kebajikan universal. Apa tadi? Selamat, kemudian sehat, keselamatan, kesehatan. Itu nanti disebut dengan nilai kebajikan universal. Kemudian, mengapa kita membutuhkan keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Peraturan keyakinan sama atau beda? Ternyata peraturan sama keyakinan beda. Tingkatannya lebih tinggi keyakinan. Alasannya mengapa kita butuh keyakinan? Karena untuk mendukung motivasi intrinsik, itu seseorang harus kembali ke nilai-nilai atau keyakinan akan lebih menggerakkan. Kalau dia mengambil suatu tindakan kembali ke nilai-nilainya, maka itu lebih menggerakkan seseorang dibanding ada aturan-aturan dia diminta mengikuti. Maka itu tidak akan membuat munculnya motivasi intrinsik. Kalau kita gambarkan dalam satu diagram, maka peraturan kelas di dalamnya, di atasnya adalah keyakinan kelas. Jadi tingkatannya keyakinan kelas di atas peraturan kelas. Tumbuh motivasi intrinsik. Dari keyakinan kelas tersebut, kalau anak sudah meyakini satu nilai-nilai, maka nanti akan membentuk satu lingkungan positif. Ketika lingkungan positif sudah dibentuk, satu sekolah sudah menerapkan lingkungan positif, maka pada akhirnya akan terbentuk tujuan modul kita, yaitu tentang budaya positif. Budaya. Jadi satu kebudayaan terus-menerus akan terjadi pada diri anak tersebut. Kemudian yang selanjutnya, segitiga restitusi. Dari keyakinan kelas tadi, nanti masuk ke segitiga restitusi. Pertanyaannya, restitusi itu apa? Gitu ya? Apa sudah paham Bapak Ibu restitusi? Paham? Tanya restitusi. Tanya restitusi. Restitusi. Jadi tadi respon ketika anak melakukan pelanggaran, satu itu kan ada hukuman. Yang kedua tadi sudah kita latih bersama ada konsekuensi. Yang ketiga disebut dengan restitusi. Jadi responnya ada yang ketiga, yaitu restitusi. Tadi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Proses untuk memperbaiki kesalahan mereka, menciptakan kondisi bagi mereka supaya mereka bisa lebih baik lagi. Setelah baik, maka mereka dikembalikan ke kelompok mereka dengan kekuatan karakter. Lebih kuat karakternya karena mereka sudah memiliki satu keyakinan. Itu namanya restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ada anak melakukan pelanggaran, kita coba lakukan langkah-langkah, tidak dihukum, tidak pula dengan konsekuensi, tapi kita coba cari tahu dengan beberapa tahapan. Tahapannya nanti ada. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Kolaboratif artinya kerjasama. Ketika anak melakukan pelanggaran, maka dilakukan kerjasama antara sistemnya dengan gurunya. Tujuannya agar mereka anak-anak menemukan solusi untuk masalah yang dihadapi, sehingga nanti mulai membantu mereka untuk berpikir tentang
mereka nantinya akan ingin menjadi seperti apa dan bagaimana. Itu namanya restitusi. Ini menurut pendapat Heine Gosen diambil pada tahun 2004. Kemudian tahapannya sekarang. Tahapan restitusi terbagi jadi 3. Yang pertama, langkah-langkahnya adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinannya. Dalam teori kontrol, menstabilkan identitas mengandung makna bahwa kita semua itu pasti akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kita pasti akan melakukan sesuatu itu yang terbaik, pasti. Kita akan memilih untuk melakukan yang terbaik. Sehingga ketika menstabilkan identitas, ketika anak itu masih dalam kondisi emosional, maka kita coba masuk ke dalam emosinya. Ini namanya menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku pasti punya alasan. Kita coba gali alasan anak melakukan pelanggaran itu apa? Mengapa dia melakukan pelanggaran? Tidak serta-merta langsung kita berikan hukuman, atau kita langsung berikan konsekuensi. Oh, konsekuensinya ini. Misalnya tadi mencoret-coret kertas tugas teman, silakan kamu ganti. Tidak seperti itu. Tapi kita cari tahu dulu, kita gali. Langkahnya kita gali dulu. Yang ketiga, nah kalau tadi sudah membentuk keyakinan, maka kita tanyakan keyakinannya. Di sini kita semua memiliki motivasi internal. Ketika kita menanyakan keyakinan, anak yang akan menjawab sendiri, maka anak itu pada saat sebetulnya sedang menyampaikan motivasi internalnya. Diharapkan anak itu nanti akan menumbuhkan motivasi internal dari jawaban tentang nilai-nilai yang dia pahami. Kemudian kalau bentuk pertanyaan-pertanyaannya segitiga restitusi itu, misal yang pertama dari kan menstabilkan identitas. Kita tanya ke anak, contoh pertanyaannya. Kita akan sampaikan ke anak-anak. Ketika anak melanggar, di setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Wajar kamu melakukan kesalahan. Kemudian kita tanyakan, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kita sampaikan. Tujuan ini apa? Ketika anak masih emosi, marah dan sebagainya, jengkel, kecewa dan seterusnya, maka dia mereda. Emosinya reda dulu. Sebab ketika masih emosinya tinggi, kita beri masukan sesuatu tidak akan dapat diterima. Tapi ketika anak sudah mulai reda, baru anaknya sudah reda, sudah stabil, maka kita bisa melakukan validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah. Nanti kita tanya, pasti punya alasannya. Bagaimana cara yang lebih baik? Itu cara untuk melakukan langkah yang kedua. Setelah ini, anak akan menyampaikan pendapat-pendapatnya, dilatih yang pendapatnya. Kemudian baru, maka nilai-nilai apa yang kita sepakati. Terus kamu ingin menjadi seperti apa kelak? Kalau kamu melakukan ini, berarti kamu akan menjadi bagaimana? Oke, kalau sudah anak sudah menyampaikan pendapat, sudah menyampaikan jawaban, lalu kita rangkumkan, kita beri motivasi di sana, supaya anak betul-betul menerapkan apa yang sudah dijawab tadi. Ini sebagai contoh dokumentasi aksi nyata saya dalam penerapan atau implementasi modul 1.4 budaya positif di kelas saya. Ini hanya sebagai contoh. Materinya tadi sudah saya sampaikan 1 sampai 7 secara tepat, kemudian ini dokumentasinya. Ini contoh tahap persiapan saya dalam membentuk satu keyakinan kelas. Saya gunakan kertas warna-warni. Bapak Ibu nanti bisa juga mencari kertas post-it ya untuk ditempel dan seterusnya. Kemudian menyampaikan penjelasan di dalam kelas, ini foto-foto saya ketika menyampaikan penjelasan di kelas. Kemudian ini anak-anak mulai menuliskan dulu kesepakatan kelas di dalam kelas tersebut. Kita mulai dari kelas kita sendiri-sendiri. Nanti setelah itu masuk ke tingkatan yang besar, yaitu tingkatan sekolah. Kalau kelas semuanya sudah menerapkan, itu baru masuk ke kesepakatan sekolah. Ini contoh dokumen foto saya ketika menerapkan atau mengimplementasikan modul 1.4. Ini masuk pada saat diskusinya. Mohon maaf, abaikan peta yang di belakang ya, itu peta alami. Oke, kalau ini peta yang asli, kalau yang belakang peta alami. Abaikan saja gede, mohon maaf. Ya, gitu. Ini ketika diskusi, santai saja gitu. Ini ketika diskusi, saya coba bimbing anak-anak dan anak menyampaikan pendapat secara nyaman. Mereka menyampaikan pendapatnya tidak ada tekanan, bebas. Ini yang diharapkan. Tapi saya juga masih belum sempurna. Saya dalam tahap belajar. Saya dalam tahap belajar, bukan berarti saya sudah menguasai. Kemudian ini contoh masih hasil karyanya dipajang untuk kesepakatan kelasnya.
supaya nanti anak-anak ketika melakukan pelanggaran kita cukup mengingatkan, loh kalian yang menempel, loh kalian yang membuat, loh. Silakan kesepakatan kelas kita apa, keyakinan kelas kita apa. Nah, nanti tinggal melakukan segitiga restitusinya kan lebih mudah. Kemudian contoh segitiga restitusi. Bagaimana atau lain? Jadi contoh. Ya, itu video ketika saya melakukan restitusi kepada salah satu murid. Tidak saya skenario, artinya anak itu tidak saya atur. Cek, ya, artinya anak itu tidak saya atur, harus jawab ini, harus jawab itu, dan sebenarnya tidak. Kemudian kondisinya juga Lana pada saat itu tidak mengenakan topi lewat sana. Itu ternyata dialami juga. Maka saya panggil dan saya lakukan sedikit tanpa saya mengkondisikan siswa dengan kamu jawab ini, kamu jawab itu, kamu lakukan ini, kamu lakukan itu, tidak. Tapi anak melakukan sendiri, menjawab sendiri. Dia hanya saya gali, saya lakukan dengan tadi awalnya dengan stabilitas identitas, dipanggil, ditanya. Kalau tidak, apa kira-kira kenapa kok dipanggil dan seterusnya. Dia agak takut karena dia diminta mencoba membohongi, kemudian dia menyampaikan yang sesungguhnya. Kemudian saya lakukan yang kedua, yaitu dengan validasi tindakan yang sama. Saya coba gali, kira-kira betul tidak tindakan seperti itu.
Kemudian yang ketiga, jawabkan dengan menanyakan keyakinannya. Kira-kira yang baik bagaimana? Kelak seperti apa kalau kamu melakukan hal yang seperti itu yang sudah baik akan seperti apa? Itu hanya sebagai contoh Bapak Ibu. Barangkali nanti tentu saya hanya masih dalam tahap berlatih, dalam tahap berlatih belum maksimal. Saya dalam tahap belajar. Saya harap nanti saya belajar, Bapak Ibu juga belajar bersama, sehingga nanti terbentuk lingkungan yang positif. Dari lingkungan yang positif, akhirnya tumbuh budaya positif. Itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan selama diseminasi modul ini. Jadi dalam pembelajaran satu TEPA itu diterimakan berhari-hari, tapi kali ini saya diminta untuk dibatasi 60 menit, sekian menit untuk menyampaikan ke Bapak Ibu. Tentu apa yang saya sampaikan sangat jauh dari kata sempurna. Tentunya saya saja yang mengikuti materi ini berhari-hari untuk berhari-hari pula, tapi kali ini diminta untuk berbagi kepada Bapak Ibu dalam waktu yang singkat. Tentu ada ketidaksempurnaan, ada miss pembelajaran di sana. Maka nanti apabila Bapak Ibu ada pertanyaan, jika saya bisa menjawab akan saya jawab, jika tidak nanti akan saya teruskan sebagai bahan untuk refleksi saya. Kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu, saya yakin apa yang tadi saya sampaikan ada kesalahan kekeliruan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu, menyindir, tidak ada maksud bagi saya untuk menyindir Bapak Ibu, atau mungkin kalimat saya tidak sopan, ya tidak ada maksud bagi saya untuk berlaku tidak menghormati Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. Kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sugiono. Berikutnya adalah tanya jawab. Bu, barangkali ada pertanyaan, kami persilahkan. Oke, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya dan tentu saja apa yang disampaikan oleh Pak Sugio sepertinya adalah idealita. Jadi harapan kita yang sempurna, tapi pada faktanya realitanya adalah bertolak belakang seperti itu. Jadi saat tadi baru dicontohkan satu ketika siswa terlambat. Sedangkan permasalahan itu banyak sekali. Siswa tidak mengerjakan tugas, siswa bergelantungan di kelas. Nah, kalau bisa, adakah referensi yang kemudian bisa menjadi pilihan kami untuk paling tidak menjadi gambaran untuk bisa buat kami tidak lagi menjadi apa ya? Tadi kontrolnya adalah sebagai manajer seperti itu. Kalau saya langsung satu biasanya itu saya marah-marah itu ya. Kalau saya cenderung ke satu. Itu yang pertama. Yang kedua, seberapa efektif karena maksud itu kan sudah menerapkan dan mungkin teman-teman sudah menerapkan di kelas, mengaplikasikannya di kelas, seberapa efektifkah apa yang telah dilakukan ini kemudian untuk merubah perilaku siswa. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah tadi keyakinan kelas lebih tinggi daripada peraturan kelas. Bagaimana ketika kita mengaplikasikannya itu di kelas rendah, sementara siswa kelas rendah itu masih perlu bimbingan dari orang tua, guru dan sebagainya. Mereka tidak tahu keyakinan yang baik itu seperti apa. Bisa saja kita menyampaikan hal-hal yang jelek dianggap baik bagi siswa. Maka dari itu kalau mungkin itu diterapkan di kelas tinggi, mungkin bisa ya, karena mereka sudah tahu mana yang baik mana yang benar. Nah, bagaimana kita memancing siswa untuk bisa, khususnya untuk kelas rendah ini, keyakinan kelasnya harus seperti apa? Tadi kan dengan berikan kertas kemudian disepakati, kalau istilahnya dulu saya masih kuliah itu adalah kontrak belajar yang seharusnya diberikan ketika baru pertama kali bertemu di awal masuk gitu ya. Itu jadi mereka sepakat apa yang sudah disepakati, dan ketika melanggar mereka sudah paham. Berarti bukan kita, bukan guru yang membuat, tapi kesepakatan kelas seperti itu. Dan satu lagi, tadi kalau saya istilah jawabannya adalah supir belahan darah seperti ini. Supir belahan darah itu maksudnya banyak sekali orang-orang di sekitar kita atau di sekitar siswa itu kemudian membuli, kemudian melecehkan, menghina, mengolok-olok baik dengan bicara lisan maupun dengan tindakan. Ini banyak terjadi di siswa-siswa. Nah, pertanyaannya sangat sulit sekali ketika kita mencoba siswa itu untuk tidak mengabaikan itu.
hal-hal negatif dari luar. Itu yang negatif. Apalagi kalau yang negatif ini susah, apalagi yang positif. Yang positif misalkan tadi disampaikan intinya adalah bagaimana agar siswa itu bisa melakukan hal-hal positif dari tumbuh di dalam diri kita. Betul ya? Intinya saya bisa mengambil bahwa bagaimana seorang guru itu bisa membuat siswa belajar, oh itu untuk kebutuhan kita. Membuang sampah pada tempatnya itu dari tumbuh dari dalam diri kita. Nah, kenyataannya dalam kehidupan sehari itu sangat susah. Nah, bagaimana mungkin solusinya mungkin secara mudah saja agar kita itu bisa mungkin saya pernah membaca referensi itu bagaimana kita masuk alam bawah sadar siswa, menjadi siswa dan sebagainya. Nah, itu bagaimana agar siswa bisa seperti tadi yang diharapkan. Mungkin tadi sudah disampaikan langkah-langkahnya dengan apa istilahnya tadi restitusi, gitu ya. Nah, tadi dikatakan juga lana ya. Nah, sementara ini kan banyak sekali siswa di Bosdraja itu cuma sampai 100 lebih. Ketika di istilahnya bimbingan konseling lagi, itu kan juga memerlukan banyak waktu gitu. Nah, kira-kira solusi yang mungkin bisa disampaikan. Terima kasih. Baik. Pertanyaannya ada banyak, kalau tidak salah ada 4 tapi tadi ya. 4 ya. Apa itu yang pertama? Yang pertama tentang apa tadi Pak? Yang bertanyakan sampai lupa saking banyaknya pertanyaan. Jadi kayak gini, ya. Tadi kalau tidak salah yang pertama adalah apa yang pertama apa ya Pak? Aplikasi dulu yang kelas rendah. Keyakinan kelas untuk kelas. Baik, jadi yang ditanyakan tadi, yang pertama untuk keyakinan kelas di kelas. Kita tidak perlu menerangkan tentang keyakinan. Jadi kesepakatan kelas tersebut, kalau saya menerapkannya di kelas, saya tidak katakan keyakinan kelas di awal tidak. Di awal tidak ada kata-kata keyakinan. Saya sampaikan di awal, ini juga saya rasa bisa diterapkan di kelas rendah maupun kelas tinggi. Ketika menerapkan keyakinan kelas, sampaikan kepada anak-anak, selama nanti belajar bersama Pak Guru, Bu Guru di kelas 1 tahun depan, kalian inginnya seperti apa? Keinginan kalian seperti apa? Pembelajarannya mau bagaimana? Dan nanti mungkin ada yang menjawab, Bu sambil nyanyi, Bu ini, dan seterusnya, jalan-jalan hasilnya. Bu kalau belajar boleh jalan ke depan. Nah, dari jawaban itu nanti kita inventaris. Ketika sudah diinventaris nanti baru kita sampaikan. Berarti nanti pembelajarannya A, B, C dan seterusnya. 1 tahun kita harus seperti ini. Kalimat yang ditampilkan adalah kalimat yang positif, bukan kalimat yang negatif. Contoh kalimat negatif kan, siswa dilarang makan minum di kelas. Itu kalimat negatif. Kalau anak kok sepakat tidak boleh makan minum, ganti dengan kalimat yang lain. Menjaga kebersihan kelas. Itu kan bisa. Itu yang dimaksud dengan nilai keyakinan. Keyakinan kelas yang disebut untuk anak-anak kelas rendah. Nilai keyakinannya apa? Nilai kebajikan universal, nilai kebersihan, keindahan, kerapian di sana kan ada. Itu untuk kelas rendah. Penerapannya jangan disampaikan. Saya ke kelas 6A tidak saya sampaikan keyakinan kita buat keyakinan tidak. Tapi kalian keinginannya seperti apa? Makanya tadi diskusi. Sampaikan keinginanmu 1 kelas selama 1 tahun. Mau apa? Betul. Dan yang berikutnya pertanyaan yang lain Pak. Pertanyaan berbanyak. Saya tadi berarti cuma mencatat juga. Bilang salah kita. Apa? Itu apa namanya? Tadi kan intern ya. Siswa itu harus bisa melakukan sesuatu secara tumbuh dari dalam Diharapkan tumbuh dari internal. Sangat susah Ya. Masih butuh sekali eksternal dari orang lain. Ya. Bagaimana caranya itu? Dalam satu penelitian, satu praktisi pendidikan itu mengatakan seorang anak itu dapat melakukan sesuatu yang positif
Jika kita sudah memberikan motivasi sampai 1.500 kali, 1.500 kali, itu baru bisa dia tumbuh. Maka kalau dikatakan sangat susah, betul, sangat susah. Tetapi apakah sangat susah itu bukan berarti kita tidak mau berusaha untuk melakukan? Kan tidak. Kita berusaha untuk melakukan itu. Kerjasama dari tingkatan PAUD, SD, SMP, SMA dan seterusnya. Kita lakukan terus seperti itu. Setidaknya kita lakukan terus supaya nanti tumbuh di alam bawah sadarnya. Tadi kan masuk di pertanyaan juga, masuk alam bawah sadar. Yaitu selama 1.500 kali itu baru bisa membentuk satu hasil penelitian. Kalau baru satu kali kok pengen cepat langsung berhasil, ya tidak bisa. Saya pun tadi katakan untuk anak berhasil, bisa menjawab, tapi belum tentu pada anak yang lain. Kemudian ada pertanyaan tadi saya ingat efektifnya seperti apa gitu ya? Efektif ketika melaksanakan Aliverdi awal masuk secara kerapian kacau, berantakan terus. Saya terapkan baru 1 kali. Saya sampaikan dengan tahapan segitiga resesinya. Saya sampaikan, saya tanyakan dulu validasi tindakannya, kemudian keyakinannya. Dia yang sendiri mau melakukan perubahan mulai kapan? Besok Pak, oke, sepakat. Mulai besok akan Pak Guru pantau bahwa kamu akan mulai menjaga kerapian pakaian, tidak lagi keluar dan seterusnya. Alhamdulillah, 1 kali berhasil, 1 minggu sukses, 2 minggu sukses. Apakah mungkin itu akan terjaga terus? Saya tidak yakin, karena saya betul sekali. Tapi setidaknya Aliverdi melakukan. Dia mulai apa? Saya tidak perlu menyampaikan lagi ke Aliverdi. Ketika saya lihat, saya sering mengecek. Kalau sebelum dia melakukan tindakan ini, setiap hari dia pasti pakaian keluar, tidak pernah rapi. Saya coba dari alasan-alasannya, saya tanyakan, kemudian saya coba untuk dia membuat kesepakatan. Alhamdulillah, cukup lumayan efektif. Kalau saya katakan efektif, hanya saja tindakan itu kan tidak bisa dibentuk hanya 1 kali 2 kali, berkali-kali baru nanti akan bentuk satu budaya. Hanya tadi ada peraturan kelas, di atasnya keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas sudah ada, lingkungan positif akan membentuk budaya positif. Budaya positifnya yang luas kan? Budaya positifnya yang paling luar. Artinya tidak bisa 1 kali selesai efektif, harus diulang terus. Gitu. Kemudian tadi tanya apa lagi ya Pak? Pertanyaan kalau tidak ada, masih ada yang belum terjawab? Negatif itu kan anak sering ngejek gitu ya. Itu kan termasuk motivasi negatif ya. Jadi masuk ke dalam alasan adanya sehingga menjadi minder dan sebagainya. Nah, itu kan sebenarnya motivasi dari luar. Nah, bagaimana itu agar siswa itu kemudian menjadi diri sendiri, tidak terpengaruh gitu dengan motivasi tadi kan? Kemudian positif gitu. baik, saya ambil garis besarnya. Yang pertama adalah sikap kerundungan. Kan ada kerundungan di situ. Bahasa Indonesia kerundungan. Kalau bahasa Inggrisnya banding gitu ya. Ya, kalau bahasa Inggrisnya. Tapi kalau bahasa Indonesia kan kerundungan. Banyak yang tidak tahu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu kerundungan. Perilaku kerundungan ini berarti kan ada tindakan yang salah di situ kan. Maka kita lakukan dulu untuk yang anak-anak yang melakukan tindakan kerundungan. Anak-anak yang melakukan tindakan kerundungan ini kita sampaikan. Kita lakukan tahap-tahap segitiga restitusi. Kita lakukan, kita terapkan. Kalau anak ini sudah bisa kita ambil kesepakatan bahwa dia tidak akan melakukan perundungan lagi, maka tinggal anak yang mengalami sebagai korban, gitu ya. Sebagai korban, apa yang dilakukan? Sama, kita lakukan segitiga restitusi. Dia pembelajaran di kelas murung, minder dan sebagainya. Coba kita ganti. Kamu kok kalau belajar di kelas kok selalu murung, selalu minder? Ada masalah apa? Bisa diceritakan dan seterusnya. Dia takut tidak bicara. Misal tidak bisa bicara karena tidak punya kalimat yang baik. Pakai kalimat sehari-hari. Ya, kamu sampaikan kalimat bisa jawab boleh. Kenapa? Alasannya ada apa? Maka kita lakukan itu, harapannya nanti dia akan bercerita. Mengatakan bahwa dia tidak mampu dan sebagainya, maka baru di situ kita masuk tahapan validasi tindakan. Kemudian kaitan dengan kebutuhannya tadi, kalau anak ini minder, berarti ada sesuatu yang dia tidak terpenuhi. Kebutuhan dari 5 dasar bukan manusia.
Ada bertahan hidup, dan ada kebebasan, kesenangan, kemudian ada penguasaan, satunya lagi rasa diterima. Nah, barangkali ada satu rasa diterima itu yang tidak bisa kita penuhi, maka di situ kita akan penuhi untuk rasa diterimanya. Kurang lebih seperti itu, Pak. Jadi kalau bagi saya, kenapa kok bisa, bagaimana caranya untuk yang negatif supaya ini yang tadi dirundung-rundung, dilakukan perundungan, dia menjadi kembali ke sikap yang baik. Dua posisi. Satu, posisi dari anak yang sebagai pelaku, yang kedua adalah sebagai korbannya. Kita lakukan segitiga saja pada dua itu. Tentu ini adalah pilihan, Pak. Ini adalah pilihan. Banyak cara, banyak langkah untuk mengembalikan anak dalam kondisi positif. Tetapi yang saya dapatkan dari modul 1-4 adalah dengan tahapan segitiga restitusi. Ada lagi, Pak, pertanyaan yang tadi belum disampaikan tidak? Ada? Saya lupa tidak mencatat itu. Tadi saya sudah ingat jawaban nomor 1, jawaban nomor 2, jawaban nomor 3. Saya sudah jawab itu. Tapi kok ketika sampai di pertanyaan keempat panjang, terus saya hilang pertanyaan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Tapi tadi terjawab semua atau tidak? Sudah? Atau ada yang perlu? Ada yang perlu diulang lagi? Ada? Coba. Oke. Bapak Ibu, saya tekankan di sini bahwa saya menyampaikan ini kan sudah diseminasi. Saya bukan berarti sudah lebih mahir dari Bapak Ibu. Tidak. Di sini ada pakar di senior saya, ada Pak Patar, kepala sekolah, ada Pak Yusro, ada Bulati, Pak Waki. Usianya lebih mapan dari saya, usia dari faktor usia tentu. Secara mental sudah lebih baik misalnya, menampak emosinya sudah lebih baik. Saya bukan berarti menyampaikan ini dalam arti saya sudah menguasai, tidak. Saya hanya diseminasi, menyampaikan materi yang saya dapatkan kepada Bapak Ibu. Karena itu satu tugas yang harus dilakukan oleh, satu peran yang dilakukan oleh guru penggerak, calon guru penggerak. Perannya adalah diminta untuk menyampaikan ke orang lain dengan jumlah sebanyak-banyaknya, dengan cakupan wilayah seluas-luasnya. Itu tentu saya tidak bisa sendirian, maka saya butuh Bapak Ibu untuk ayo bergerak bersama-sama, kita belajar bersama-sama. Gitu ya. Jadi bukan berarti saya harus jadi yang sumber pertanyaan Bapak Ibu nanti sumber jawabannya dari saya, itu tidak. Saya dalam tahap belajar, dan hari ini adalah diseminasi kegiatan penyampaian materi. Itu saja. Barangkali ada lagi, monggo bilang. Ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Terakhir dalam penutupan sebelum saya selaku pembawa acara pada acara hari ini memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati. Sekian, mari kita tutup acara kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Kita tutup dengan hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.